Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Zubaidah dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 2E Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan ulasan artikel yang dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh beliau Bapak Haji Agus Salim Hamidi MPDI. Artikel yang akan saya ulas berjudul Kajian Pemikiran Keislaman dan Kebangsaan Kiai Haji Bisri Mustafa, Rembang dalam kitab Syair Muti Susilo, yang ditulis oleh Agus Salim Hamidi, IAINU Kebumen, yang bersumber dari Jurnal Cakrawala IAINU Kebumen Manajemen Pendidikan Islam, volume 2 nomor 2 tahun 2020, yang terdiri dari 13 halaman. Tujuan artikel ini dibuat untuk memahami pemikiran keislaman dan kebangsaan Indonesia dari Kiai Haji Bisri Mustafa. Adapun rumusan masalahnya, kitab yang diidentifikasi di sini adalah kitab Syair Muti Susilo karya Kiai Haji Bisri Mustafa yang ditulis di Rembang pada bulan Jumadil Akhir tahun 1373 Hijriah. Terdapat 8 bagian yang juga menggunakan Arab Pegon. 8 bagian itu antara lain, yang pertama, bab ambagi waktu, artinya bab membagi waktu yang berisi 14 baris. Yang kedua, ing pamulangan, yang artinya di tempat belajar, 12 baris. 3, mulih saking pamulangan, pulang dari tempat belajar, ada 4 baris. Yang keempat, ono ing umah, berada di rumah, 10 baris. Yang kelima, karo guru atau kepada guru, itu ada 6 baris. Yang keenam, ono tamu atau ada tamu, itu 16 baris. Dan yang ketujuh, sikap lan laga, sikap dan tindakan, 26 baris. Dan yang terakhir, cita-cita luhur atau cita-cita yang mulia, itu ada 46 baris. Jumlah baris pada 8 bagian ini adalah 134 baris. Adapun penutup hanya berupa tulisan kata tamat dalam huruf Arab. Dengan demikian, jumlah keseluruhan dalam kitab ini adalah 160 bait syair jika ditambahkan dengan bait syair pembukaan yang terdiri dari 26 baris. Yang menarik adalah bahwa kitab Syair Muti Susilo ini terbit dan banyak membicarakan persoalan budi pekerti pada suatu kurun histori di mana Kiai Haji Bisri Mustafa berada pada wilayah politik Indonesia jelang pemilu 1955. Telaah atas pemikiran penulis kitab ini diposisikan sebagai sebuah realitas praktis yang terwujud dalam sebuah kitab Syair Muti Susilo tersebut. Dengan kata lain, kitab itu adalah wujud praktis dari pemikiran Kiai Haji Bisri Mustafa, sang penulis, atas suatu realitas sosial yang dihadapinya. Adapun metode yang digunakan untuk menelaah kitab ini dengan mempergunakan perspektif Pierre Bourdieu yang terkenal memiliki persamaan teori praktik, habitus, X-modal, ranah, dan menjadi praktik. Hasil pembahasan. Adapun pengertian santri menurut Agus Salim Hamidi adalah orang yang mendalami dan menghayati Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, yang meneladani Nabi SAW, yang memiliki perangai yang baik dengan etika yang luhur. Yang lazimnya santri itu berguru pada kiai, yang lazimnya pula menempatkan Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad SAW, dan perangkat lainnya sebagai pijakan etika keislamannya dan mengejawantahkannya dalam hidup dan kehidupannya di tengah masyarakat global. Agen adalah individu yang memiliki kemampuan diri sebagai agensi yang berhubungan relasional dengan struktur objektif pada umumnya dan sekaligus berhubungan dengan
struktur subjektif yang terbangun sesuai dengan kemampuan individual agen tersebut. Habitus merupakan kebiasaan individu agen yang bersifat khas dirinya yang dihasilkan dari proses belajar dan pembatinan individu agen atas struktur sosial objektif yang menjadi struktur sosial subjektifnya yang secara praktis muncul atas terjadi relasi-relasi sosial dengan struktur sosial budaya masyarakatnya. Agen itu dapat tampil, bersaing, bergulat, dan atau praktek berkarya nyata di dalam suatu arena itu tentunya memiliki bekal diri yang disebut Bourdieu sebagai modal, yaitu sumber kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki dan digunakan. Arena itu merupakan wujud struktur sosial objektif atau realitas sosial yang dihadapi oleh agen dengan habitus dan modal yang dimilikinya, yang di dalamnya agen membuktikan siapa dirinya, bagaimana kapasitas keagensiannya, dan bagaimana modal dan habitus agen tampil produktif. Arena menghadirkan apa yang disebut Bourdieu sebagai kuasa simbolik atau kekerasan simbolik, yaitu upaya-upaya agen untuk mengubah dan menciptakan realitas sebagai suatu yang harus dikenali dan diakui secara sah oleh orang lain. Upaya ini dilakukan melalui mekanisme yang disebut Bourdieu sebagai doxa, yaitu suatu kepercayaan yang bersifat fundamental sebagaimana dogma yang diterima begitu saja tanpa pertanyaan, yang secara mekanistik mengarahkan cara pandang orang lain sesuai dengan cara pandang agen. Dengan demikian, kuasa simbolik sebagai upaya agen dengan mekanisme doxa itu merupakan perjuangan kelas agen di tengah arena yang dihadapinya. Kiai Bisri dalam kitab Syair Ngudi Susilonya merupakan suatu karya yang dalam perspektif Bourdieu di sini ditempatkan sebagai realitas praktis. Adapun sebagai kesimpulannya, kitab ini merupakan hasil karya praktis dari sosok agen yang bernama Kiai Haji Bisri Mustafa, sosok yang pernah menjadi santri dan juga memiliki santri dalam pondok pesantrennya. Sebagai Kiai Haji Bisri Mustafa adalah pendiri pondok pesantren Rodotul Tholibin Hoteh Rembang yang sampai kini masih berdiri. Sebagai Kiai, arena yang dihadapinya adalah arena pondok pesantren, NU, dan kelas sosial santri yang relatif seragam. Sebagai politisi, arena yang dihadapinya adalah arena politik Indonesia era Presiden Soekarno dan kelas-kelas sosial yang beragam. Habitus dan modal Kiai Haji Bisri Mustafa rupanya mampu membuat sekitar 1076 buku atau kitab yang diantaranya adalah kitab Syair Ngudi Susilo. Meskipun kitab ini memuat nasihat tentang arti pentingnya budi pekerti mulia, akan tetapi nampaknya Kiai Haji Bisri Mustafa berupaya untuk melakukan apa yang disebut di sini sebagai reproduksi kultural santri. Kitab ini merupakan wujud dari praktek sosial agen yang di dalamnya memuat reproduksi budaya santri berupa upaya-upaya pelestarian nilai-nilai budaya khas santri dan pesantren. Kitab Syair Ngudi Susilo karya Kiai Haji Bisri Mustafa merupakan kitab yang memiliki tema besar tentang pentingnya budi pekerti luhur bagi bocah atau anak Islam. Terdapat perbedaan cakupan arena yang dihadapi oleh sang agen. Pendek kata, habitus dan modal yang dimiliki agen sebagai kiai dan sebagai kiai politisi banyak mempengaruhi isi kitab ini. Penambahan dari saya, kitab Syair Ngudi Susilo karya Kiai Haji Bisri Mustafa merupakan dasar-dasar untuk kita berakhlak dalam keseharian kita.
Begitu pentingnya bagi kita semua untuk bisa memahami isi dari kitab Syair Uti Susilo ini agar kita bisa menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Sekian dari saya. Banyak kesalahan kata, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.